مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azzama syahra Ramadan wa khassa bihil muslimin. Ahmadu subhanahu wa ta'ala hamdan la bulugha lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tunajjiqa ilaha min hamazati syayatin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, para pemirsa yang sangat berbahagia, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menemukan kita semua dengan bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Tentunya mudah-mudahan kita diberi kesehatan dohiran wa batinan, bisa melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan dan hormat dengan ibadah sunnah di bulan Ramadan ini. Nuktatun ini ada sebuah jandaan yang bunyinya ungduru bi'ainil basirah ila hikmatillahi ta'ala. Berangan-anganlah dengan wawasan terhadap hikmah-hikmah Allah. Kaifa lam yufarridis sholata ala ibadihi fi awalil Islam. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan sholat 5 waktu kepada hamba-hambanya di awal Islam? Bal faradahullah fi lailatil mi'raji. Akan tetapi Allah mewajibkan sholat 5 waktu kepada hambanya setelah malam Nabi dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala. Wa kadzalika shaum, begitu juga Allah tidak mewajibkan puasa bulan Ramadan di awal Islam. Allah mewajibkan puasa kepada hamba-hambanya Fisanati saniyah minal hijrah, tahun kedua setelah baginda Rasul hijrah ke Madinah. Wa kadzalika tahrimul khamri, begitu juga Allah tidak mengharamkan khamr, minuman keras di awal Islam, akan tetapi Allah mengharamkan ba'da waq'ati Uhudin, setelah terjadi perang Uhud. Ini semua Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai tujuan. Ta'limun li ibadihil khilma sabar. Mendidik kepada hamba-hambanya supaya sabar dan bersabar. Li'alla yu'ajilu ala umurihim, supaya tidak tergesa-gesa dalam urusan-urusannya. Li'annal ajalata nadamatun, karena tergesa-gesa ini adalah nadamah, penyesalan. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, sholat 5 waktu, 5 waktu sudah lewat di bulan Rajab, dan sekarang menginjak bulan Ramadan, yaitu diwajibkannya kita untuk berpuasa di bulan Ramadan yang sangat mulia ini.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, uktiyat ummati khamsata asya, umatku diberi 5 perkara, lam tu'toli ahadin qoblahum, yang mana 5 perkara itu tadi tidak pernah diberikan siapapun sebelumnya, termasuk umat-umat terdahulu. Al-awalu, yang pertama, idza kana awalu lailatin min ramadhana yang durullahu ilaihim birrahmah, ketika datang malam pertama di bulan Ramadan, Allah memandang umatnya birrahmah, dengan pandangan kasih sayang. Apa istimewanya ketika seorang hamba, seseorang dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang? Mang kana yaro, barang siapa, maksud kami man nadorobohu ilaihi birrohmah la yu'adzibuhu ba'dahu abadan, barang siapa dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, maka Allah tidak akan menyiksa orang tersebut untuk selama-lamanya. Berbahagialah kita sebagai umat Muhammad yang sejak awal malam Ramadan kita bergembira menyambutnya dengan ibadah, baik itu ibadah wajib maupun sunnah. Mudah-mudahan kita mendapat pandangan Allah dengan pandangan kasih sayang yang menjadi sebab kita semua tidak akan disiksa oleh Allah selamanya. Wasani, dan yang kedua kalinya, ya'murullahu ta'ala al-malaikata bil istighfari ilaihim, Allah memerintahkan para malaikat untuk beristighfar, memintakan ampunan untuk umat-umat Muhammad. Betapa bahagianya para hadirin, tidak hanya kita memohon kepada Allah ampunan, tapi para malaikat pun ikut serta, dan itu diperintah oleh Allah untuk beristighfar, memohonkan ampun, diperuntukkan oleh kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasani, dan wasalisu, dan yang ketiga, sesuatu yang diberikan kepada umat Muhammad dan tidak diberikan umat sebelumnya, wa inna raihata famis shaimi atyabu min nal miski, sesungguhnya aroma bau mulut orang yang berpuasa indallahi atyabu minal miski, lebih harum indallah, miturut pandangan Allah, daripada semerbaknya minyak misik. Para jamaah dan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, satu kampung seandainya banyak orang yang berpuasa Ramadan, maka bau kampung itu akan terasa harum di langit sana karena bau mulut orang-orang yang berpuasa. Miturut Allah, pandangan Allah, bau orang yang berpuasa adalah atyab min rihil misik, lebih wangi daripada wanginya minyak misik. Warrobiu, dan yang keempat, sesuatu yang diberikan kepada umat Muhammad dan tidak berikan kepada siapapun sebelumnya, innallaha amaro, memerintahkan jannatahu,
memerintahkan kepada surganya. Allah dawuh ittakhidhi zinataki, ambillah perhiasanmu, dekorasimu. Tuba li ibadiyal mu'minin, berbahagialah bagi hamba-hambaku yang beriman. Hum auliyai, semua aku sebagai kekasihku. Para jamaah kaum muslimin, warga Nahdlatul Ulama yang berbahagia, Allah telah memerintahkan surganya untuk mengambil semua perhiasannya, aksesorisnya, dekorasinya untuk dipasang, dan itu diperuntukkan kepada umat Muhammad. Allah dawuh tuba li ibadiyal mu'minin wahum ali auliyai, berbahagialah wahai hamba-hambaku yang beriman, mereka adalah kekasihku. Para jamaah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua tergolong ibadiyal mu'minin wahum auliyai, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khamisu, dan yang kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua jami'an, semua tanpa tanpa ketinggalan. Para hadirin kaum muslimin, warga Nahdlatul Ulama yang berbahagia, karena ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ikhlas karena Allah, maka dosa-dosanya yang sudah lewat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, warga Nahdlatul Ulama yang berbahagia, ada ibadah yang tidak bisa diperlihatkan kepada siapapun, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lain yang tidak bisa disembunyikan, di antaranya adalah sholat. Orang sholat bisa dilihat siapa saja. Ibadah zakat, apalagi ibadah haji, yang pasti harus diperlihatkan banyak orang, tapi ada satu ibadah yang tidak ada satupun orang yang tahu. Dan ini ibadah yang sangat rahasia, dan ibadah yang hanya karena Allah. Maka diterangkan di sebuah kitab, bali annahu sirun, sesungguhnya ibadah puasa ini adalah sirun, rahasia. La yarahu illallah, tidak ada yang bisa mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tazama jazaahu, Allah komitmen sanggup untuk membalas pahala-pahala puasa ini, karena puasa ini adalah ibadah yang cuman hanya karena Allah dan tidak bisa dilihat oleh siapapun terkecuali hanya Allah. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, di dalam bulan suci Ramadan ini juga diturunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Warga Nahdlatul Ulama, pemirsa yang berbahagia, sudah saya sampaikan bahwa ibadah yang paling ikhlas, ibadah yang rahasia, tidak bisa diketahui banyak orang,
hanyalah puasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana yaumul kiamati," ketika terjadi hari kiamat, yaji'u kaumun, akan datang sekelompok orang, lahum ajnihatun, dan anehnya orang-orang tersebut mempunyai sayap, ka'ajnihatit tori, bagaikan sayap burung, fayutiruna, berterbanglah kelompok-kelompok orang tersebut ala khitunil jannah, menuju ke gerbang surga. Fayakullahum khosinul jannah, lalu ditanya malaikat penjaga surga, man antum, siapa kamu? Fayakuluna, maka kelompok orang tersebut menjawab, nahnu min ummati Muhammadin, kita semua ini adalah tergolong umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khosinul jannah, penjaga surga itu kembali bertanya yang kedua kalinya, wahal ra'aitum al-hisaba, apakah kamu melihat pemeriksaan amal hisab? Kelompok orang tersebut menjawablah, tidak sama sekali bertemu dengan pemeriksaan amal-amal. Lalu malaikat penjaga surga pun bertanya kembali, wahal ra'aitum sirat, apakah kamu juga melintasi jembatan Siratal Mustaqim? Maka jamaah orang tersebut menjawablah, saya juga tidak melintasi Siratal Mustaqim. Yang terakhir malaikat bertanya, bima wajadtum hadi darajah, dengan apa, amal ibadah apa kamu ketika dunia sehingga bisa mempunyai dan menemukan derajat yang sangat mulia ini. Lalu para jamaah itu pun menjawab, abad naboha sirron fid dunya, saya beribadah dengan rahasia, tidak diketahui siapapun di dunia, hanya karena Allah, wa adkhalanal jannata sirron fil akhirah. Maka hari ini Allah memasukkan saya ke surga dengan rahasia, tidak melewati hisab, juga tidak melintasi Siratul Mustaqim, langsung dimasukkan surga. Para jamaah yang saya sampaikan mudah-mudahan manfaat. Berarti ibadah yang paling rahasia tidak bisa diketahui oleh banyak orang, hanya Allah yang tahu, adalah puasa. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua diberi kesehatan, seger kewarasan, bisa melanjutkan kewajiban puasa bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita juga diberi oleh Allah tergolong hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul jazil al-hadi ila aqwamis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.